Nah, lagi asik-asik juga ya, tiba-tiba putus. Iya, Kak. Oke, kita lanjut. Adriansyah mungkin nggak bisa ikutan ya. Dia bilang jam 10 dia mau ada urusan apa gitu tadi. Nah, tadi kita udah kerucutkan, berarti pilihannya NOAA. Nah, di sini multispektral atau multitemporal. Kalau nggak salah tadi Silka udah mau jawab ya. Iya, Pak. Aku jawab yang multitemporal. Kenapa multitemporal, Silka? Karena kan dia kalau yang multispektral kan yang kayak rona sama warna. Jadi gak Ya, nyambung gitu loh, Pak. mantap. Benar. Jadi kata-kata spektral itu pasti berhubungan dengan rona, warna gitu ya. Nah, multispektral berarti citra yang menggunakan beberapa gelombang warna tadi lah, intinya gitu. Kemudian multitemporal itu apa? Nah, multi artinya lebih dari satu, temporal itu artinya waktu. Jadi maksudnya adalah citra multitemporal merupakan citra yang mengamati satu objek di beberapa waktu yang berbeda. Tujuannya apa? Mengamati di beberapa waktu yang berbeda. Tujuannya untuk melihat perkembangan atau perubahan atau before after gitu. Jadi misalnya gini, ya. Misalnya kita coba cari gambar ya. Aerial image. Nah, aerial image itu adalah bahasa Inggrisnya dari apa? Bahasa Inggrisnya dari foto udara ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, nah kenapa sih saya nggak pakai keyword bahasa Indonesia aja? Karena nanti cuma sedikit yang muncul gitu ya referensinya atau gambar-gambarnya. Karena ilmu tentang penginderaan jauh sendiri eh, apa ya masih terlalu eksklusif kayaknya, masih terlalu sedikit referensi yang berbahasa Indonesia. Nah, misal kita mau ambil yang mana ya? Nah, ini deh. Nah, ini contoh citra multitemporal. Jadi, ini cuma ada dua ya, cuma membandingkan Agustus 2018 dengan Oktober 2018. Ini tadi apa namanya? Keterangannya ini adalah foto setelah tsunami. Kalian tahu nggak ini di mana? Aceh. Enggak, 2018 bukan. loh, 2018. Bukan 2004. 2018 ada kejadian tsunami di mana? Di Palu. Ya. Jadi waktu itu gempa, tsunami, kemudian likuifaksi pula. Nah ini jadi menggambarin likuifaksinya. Likuifaksi itu apa sih? Likuifaksi itu maksudnya kan diambil dari kata dasar liquid. Liquid itu cair ya. Tanahnya itu tiba-tiba mencair gitu di sini setelah gempa. Bayangin aja serem gak sih kalau tanah mencair? Ya serem lah tanah yang tadinya padat gitu kan, yang di situ tempat apa ya, tempat ditancapkannya pondasi-pondasi bangunan. Kalau tiba-tiba dia berubah jadi cair, ya bangunan-bangunannya pasti ambruk dan itulah yang terjadi di Palu waktu itu. Nah ini persis atas bawah ini dia menangkap gambar di tempat yang sama ya kan, tapi berbeda waktunya. Nah ini before-nya pas Agustus 2018, ini after-nya Oktober 2018. Nah, ini contoh dari yang namanya multitemporal. Jadi untuk melihat before after. Nah benar jawabannya multitemporal. Kenapa kok multitemporal? Karena tadi kan badai typhoon, nah terus kita jadinya ngarah ke NOAA. Kemudian estimasi lintasannya inilah yang akhirnya kita ngarahnya ke multitemporal. Karena namanya estimasi lintasan, berarti kan kita memperhitungkan ini nanti jalurnya pergerakan si badai typhoonnya dari waktu ke waktu tuh kemana aja gitu atau dari mana ke mana gitu. Jadi benar jawabannya yang multitemporal. Nah, tadi citra multitemporal, citra yang mengamati suatu objek dari waktu ke waktu untuk mengamati perubahannya. Untuk mengamati perubahannya berdasarkan
data runut yang sudah ada dari terlama sampai terbaru, maka dapat dibuat perkiraan lintasan badai typhoon tersebut. Oke. Udah jelas ya nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 5. Coba nomor 5. Silka baca deh nomor 5. Faktor yang menentukan perbedaan kualitas air sungai di bagian hulu dan bagian hilir adalah. Kira-kira jawabannya yang mana? Mungkin Pak. Kenapa E? Karena kalau yang hilir biasanya dipakai apa ya Pak? Nggak bisa jelasinnya. Benar jawabannya penggunaan lahan. Nah ini kayaknya baru kemarin deh saya bikin video shortnya nih, soal ini. Jadi pemahaman sederhananya untuk menjawab soal ini adalah kan ngebandingin perbedaan kualitas air di bagian hulu dengan bagian hilir. Kalau ngomongin kualitas berarti ngomongin apa? Ngomongin gampangnya kayak kelayakan air itu untuk dikonsumsi gitu ya. Air yang berkualitas berarti yang layak dikonsumsi. Kriterianya apa aja? Dia harus bersih, harus jernih, nggak boleh berwarna, nggak boleh berbau, nggak boleh ada endapan, nggak boleh ada bakteri di atas ambang batas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, terus sekarang ngomongin bagian hulu sama bagian hilir. Hulu adanya di mana? Atas. Di atas, di puncak gunung. Hilir adanya di bawah. Nah, di sini keadaan hulu sama hilir yang paling mencolok, yang akhirnya nanti bisa berpengaruh sama perbedaan kualitas air adalah apanya? Yaitu adalah aktivitas manusianya. Iya nggak? Di bagian hulu banyak manusianya nggak? Enggak. Enggak, namanya hulu puncak gunung berarti kan sedikit banget orang di situ ya kan. Kalaupun ada aktivitas manusia, palingan apa yang mungkin berkebun ya kan mungkin. Tapi itu juga kan Rekreasi. mungkin berhektar-hektar lahan, manusianya cuma berapa orang kan gitu. Jadi nggak akan berpengaruh pada kualitas air sungai. Nah, sedangkan bagian hilir kan berarti yang udah dekat dengan laut, ya kan? Yang udah dekat dengan laut. Yang mana bagian hilir itu pasti padat penduduk. Kenapa kok pasti padat penduduk? Karena namanya dekat laut, pantai, itu kan dataran rendah. Nah, dataran rendah itu biasanya jadi kota. Jadi daerah yang padat penduduknya. Nah, contoh gampangnya kayak Jakarta sendiri. Nah, Jakarta ini terutama mulai dari kalau sungai-sungai yang di Jakarta kan hulunya kan di Bogor, ya kan? Hilirnya jelas di Jakarta Utara. Nah, bagian hilir itu terhitung dari ini apa namanya? Mudah-mudahan nanti kalian apa namanya? Jadi mahasiswa UI gitu kan, jadi benar-benar bisa tahu gimana keadaan Jabodetabek gitu. Jadi bisa nyambung sama yang saya ceritain. Nah, jadi kenapa sih saya ngasih contohnya itu? Karena memang saya tinggalnya di sini gitu ya. Nah, jadi ngomongin kalau sungai yang ada di Jakarta, itu kan hulunya di Bogor, hilirnya di Jakarta Utara. Wilayah hilir ini mulai dari sekitaran Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Nah, khususnya kayak Cijantung, Condet, kalau kalian tahu ya. Nah, nanti kalian mungkin bisa lihat di peta tuh sebelah mana sih Cijantung, sebelah mana sih Condet. Jadi ini Jakarta Timur yang memang agak pinggiran gitu, yang nggak terlalu jauh ke Depok. Nah, Depok sendiri dia kan karena dia agak dekat dengan Bogor, jadi dia masih masuk wilayah tengah lah gitu ya. Karena kan bagian sungai itu kan ada 3, ada hulu, tengah, sama hilir. Nah, ya udah, kenapa jawabannya yang E? Karena di hulu itu kan sedikit manusianya, jadi penggunaan lahan itu tidak tidak mempengaruhi kualitas air jadi buruk gitu ya. Sedangkan di hilir aktivitas manusia ya semuanya kebanyakan di hilir. Mau yang rumah tangga, dari limbah hasil cucian gitu ya segala macam. Terus dari yang industri, kemudian dari kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, terus
emang A sampai D salah semua? Kan gitu ya. Jadi pembahasan yang bagus kan kita tahu jawaban yang benar apa, terus kenapa yang lain salah, kita juga punya argumen di situ. Kenapa curah hujan salah? Kira-kira Ali, Karena Silka. curah hujan ada hubungan sama kualitas, jangan kuantitas. Nah, karena curah hujan itu ngaruhnya ke kuantitas, bukan kualitas. Benar, mantap. Jadi kan apa namanya? Namanya curah hujan nggak mempengaruhi air sungai itu jadi kotor atau jadi bersih, ya kan? Tapi pengaruhnya dia bikin eh, air sungai itu berubah jumlahnya atau kuantitasnya. Nah, ketika lagi musim penghujan, curah hujan tinggi, maka volume air itu akan bertambah, debit sungai itu bertambah. Nah, sebaliknya ketika musim kemarau, curah hujan itu rendah, maka beberapa sungai itu nanti bisa berkurang volumenya atau bahkan mungkin sampai kering. Terus jenis tanah sama jenis batuan. Nah, ini kenapa saya sebut berbarengan karena hampir sama aja lah gitu ya. Kenapa ini nggak kita pilih? Karena itu nggak mempengaruhi kualitas air sungai. Nah, mungkin pengaruhnya bisa ke kualitas air tanah gitu ya, kalau jenis tanah terutama. Nah, misalnya kayak kalau suatu daerah tanahnya itu tanah gambut, maka air tanahnya itu biasanya nggak layak buat dikonsumsi. Nah, itu baru kan jenis tanah akan mempengaruhi kualitas air, tapi air tanah bukan air sungai. Sedangkan soal ini kan ngomongin air sungai. Jadi jenis tanah sama jenis batuan, selama mereka masih dalam keadaan yang alami, itu nggak akan mempengaruhi kualitas air sungai. Terus yang D, luas daerah aliran, ini juga mempengaruhinya ke kuantitas, bukan kualitas air sungai. Nah, ini pembahasannya ya. Terus sekarang nomor 6. Coba Ali baca Ali. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Sambas sebanyak 493.407 jiwa dan yang berusia kurang dari 40 tahun sebanyak 360.821 jiwa. Kondisi tersebut mengindikasikan piramida penduduk. Nah, saya sambil ngisi air dulu ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang A. Kalau menurut Silka jawabannya yang mana? Yang ekspansif. Nah, sekarang kita lihat lagi. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Sambas sebanyak 493.407 jiwa. Dan yang berusia kurang dari 40 tahun, nah ini berarti 0 sampai 39, ya kan? Yang berusia kurang dari 40 tahun sebanyak 360. Ini berarti mayoritas bukan? Jelas mayoritas, ya kan? Karena setengahnya aja dari 493, kan namanya mayoritas itu kan 50% plus 1 aja kan itu udah jadi mayoritas, ya enggak? Nah, di sini keseluruhan penduduknya 493.000, setengahnya aja, katakanlah ini biar gampang kita ngitungnya, anggap aja nih kita buletin ke atas gitu ya, 500.000. Nah, 500.000 aja setengahnya cuma 250.000. Ini 360.000, berarti kan ini sudah jelas-jelas mayoritas. Ini 70% lebih lah penduduknya usia kurang dari 40 tahun. Nah, berarti di situ kan cuma ada, kalau usia 0 sampai 40 tahun itu ada berapa kelompok usia penduduk? Ingat nggak pembagian usia penduduk itu ada berapa kelompok? 3 bukan, Pak? 3, mantap. Apa aja? Dan berapa aja? Yang ekspansif
stasioner, sama satu lagi yang tua itu loh Pak. Iya, itu kalau piramida penduduknya. Kalau ininya apa pengelompokan usia penduduk. Nah, kita kelompokin ada 3 benar, tapi kita sebutnya usia muda, ya. Ini maksudnya. Yaitu 0 sampai 14 tahun. Terus usia apa lagi? Usia yang mulai dari 15 tahun. Dewasa, remaja. Nah, kita pakai istilah yang memang udah dibakukan ya di geografi. Jadi kita pakai istilahnya usia produktif. Nah, 15 sampai 64 tahun. Dan usia tua. Usia tua itu adalah 65 tahun ke atas. Jadi 65-nya termasuk juga. Nah, ini maksud saya. Jadi kelompok usia penduduk itu kan cuma ada 3 ini. Nah, tadi soalnya itu nyebut apa? Yang di bawah 40 tahun, kan gitu ya? Tadi kata-katanya. Ya enggak? Coba kita ke soalnya lagi. Nah, yang berusia kurang dari 40 tahun, itu berarti kan udah jelas-jelas enggak mengikut sertakan yang usia tua. Di situ cuma yang muda sama yang sebagian dari yang produktif. Nah, kenapa saya bilang sebagian? Karena produktif itu sampai 64. Nah, sedangkan di sini 40 tahun. Jadi 0 sampai 39 itu di situ ada seluruh penduduk usia muda dan sebagian yang usia produktif. Nah, kira-kira dengan jumlahnya yang segitu gitu, 360.821 itu mereka umurnya 0 sampai 39, kira-kira yang lebih banyak itu yang muda atau yang produktif? Muda. Yang muda, jelas. Karena keseluruhan penduduk usia muda masuk ke situ ya kan. Karena kan usia muda 0 sampai 14. Sedangkan di sini kelompok yang disebut itu yang kurang dari 40, berarti 0 sampai 39. Nah, cuma sebagian usia produktif yang masuk ke situ, berarti yang 15 sampai 39. Nah, dan juga karena ini udah nyebut 360.000 yang mana ini udah 70%. Nah, maka udah jelas ini pasti lebih banyak di kelompok usia mudanya daripada yang produktifnya. Yang tua kan udah jelas di sini nggak ikutan. Kalau yang lebih banyak usia muda berarti kita sebut itu piramida penduduk ekspansif, benar ya. Nah, kita udah pernah bahas piramida penduduk belum? Belum. Belum ya? Oke deh, kita bahas deh ya. Kita bahas dari yang dasar banget supaya benar-benar paham. Karena soal tentang komposisi penduduk ini dia bisa dibikin variasi yang banyak gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar paham, nah insya Allah mau diputar-putar kayak gimana soalnya, masih bisa jawab nantinya. Kita cari gambarnya dulu. Piramida penduduk. Nah, sekarang pengertiannya dulu deh. Pengertian dan fungsinya. Piramida penduduk itu apa? Coba Silka, Ali. Penduduk. Piramida penduduk adalah grafik. Nah, grafik apa? Yang menggambarkan komposisi penduduk. Nah, berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, terus memang fungsinya apa? Ngelihat gambar-gambar kayak gini. Emang ada manfaatnya ngelihat komposisi umur dan jenis kelamin? Jelas ada ya.
fungsi utamanya adalah fungsinya untuk mengetahui secara kasar gambaran keadaan keadaan ekonomi atau kesejahteraan suatu wilayah. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa ini cuma menggambarkan atau memberikan gambaran kasar aja. Kenapa? Karena namanya kesejahteraan atau ekonomi itu kan perlu ada data-data yang lebih rinci lagi, terutama misalnya benar-benar ngomongin pendapatannya kan kayak gitu-gitu. Sedangkan di piramida penduduk itu nggak menggambarkan pendapatan ataupun penghasilan, cuma ngelihat umur dan jenis kelamin. Loh kok bisa cuma ngelihat umur dan jenis kelamin melihat gambaran keadaan ekonomi atau kesejahteraan? Iya, karena yang tadi kita udah omongin, penduduk berdasarkan umurnya itu dibagi menjadi 3. Yaitu apa aja tadi? Muda, produktif, dan tua. Ya enggak? Kok saya jadi ngomong sendiri? Nah, sebetulnya juga ini bisa dikelompokin jadi 2 lagi, yaitu non-produktif dan produktif. Non-produktif itu yang mana? Yang muda dan yang tua. Nah, kenapa muda disebut non-produktif? Karena belum bekerja, ya kan? Belum bekerja. Kemudian, kenapa kok usia tua ini juga non-produktif? Karena udah pensiun. Nah, sudah tidak lagi bekerja. Jadi, membandingkan jumlah penduduk yang non-produktif dengan yang produktif itu bisa memberikan kita gambaran kasar keadaan ekonomi atau kesejahteraan suatu wilayah gitu. Nah, terus kalau perbandingan jenis kelaminnya ini bisa memberikan kita informasi tentang kemungkinan pertumbuhan penduduk yang akan terjadi di suatu wilayah. Jadi misalnya kalau lebih banyak penduduk wanita, nah itu nanti angka kelahiran bisa lebih tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi. Kalau sebaliknya lebih banyak laki-laki, itu nanti di masa depan kemungkinan jumlah penduduknya berkurang. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, itu nanti mungkin perlu kita bahas ketika kita ngomongin ada rumus namanya seks rasio ya, rasio jenis kelamin. Sekarang kita fokus di piramida penduduknya dulu. Nah, bentuk yang pertama ini namanya piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda atau ekspansif. Nah, piramida penduduk muda atau ekspansif. Cirinya, kira-kira cirinya apa aja? Pertama, kita mendeskripsikan cirinya itu dilihat dari kelompok usia yang dominan. Nah, kan tadi udah tahu ya, kelompok usia itu ada 3, ada muda, produktif, sama tua. Sekarang dari gambar ini, yang pertama ini yang paling kiri, yang paling dominan di usia yang mana? Oh ya, tadi saya belum sebutin ya. Jadi piramida penduduk ini yang vertikal atau yang dari bawah ke atas ini menunjukkan umurnya, gitu ya. Jadi semakin lebar itu berarti semakin banyak penduduk di kelompok umur tersebut. Nah, misalnya di gambar ini berarti yang dominan adalah ini kayaknya angka 25 ya sampai 29 nih kalau nggak salah. Nah, di sini nih karena dia paling lebar gitu. Kemudian kiri kanannya kan ini dibedain dengan warna nih. Ini membandingkan jenis kelaminnya gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke gambar yang pertama tadi nih yang paling kiri. Piramida penduduk muda, ciri yang pertama adalah dia dominan penduduk
usia muda. Nah, makanya dinamakan piramida penduduk muda, ya kan? Terus apalagi ciri berikutnya? Kita ngelihat dari angka kelahiran dan angka kematiannya. Nah, angka kelahiran, kita langsung aja deh, kelahiran tinggi, kemudian kematian juga tinggi. Nah, kenapa kok kematian tinggi? Bukannya kematiannya rendah. Di sini kan makin ke atas makin mengerucut tuh, makin kecil. Nah, benar memang makin ke atas makin kecil, tapi itu bukan menandakan angka kematiannya rendah. Itu menandakan angka kematiannya lebih rendah, tapi dia tetap di kategori yang tinggi. Maksudnya gini, piramida penduduk muda ini kebanyakan dimiliki oleh negara berkembang. Negara berkembang, kenapa kelahirannya tinggi? Ali, Silka. Negara berkembang, kenapa kelahirannya tinggi? Karena pendidikannya rendah. Nah, benar, bahasa buku biasanya kayak gitu ya. Bahasa buku biasanya menyebut pendidikan rendah. Tapi kalau saya sendiri kayak nggak tega gitu nyebut kayak gitu. Kalau saya lebih milih redaksi yang kayak gini. Tidak ada tuntutan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi gitu. Karena kenyataannya memang bukan, kan kalau pendidikan rendah itu akan mengesankan banyak yang nggak mampu gitu ya melanjutkan ke sekolah tinggi. Padahal kalau kita mungkin tanya satu persatu, banyak yang bukan nggak mampu, tapi memang nggak mau gitu. Maksudnya ya udah mereka tuh nggak ada tuntutan buat harus kuliah, buat harus kerja dulu baru boleh nikah. Katakanlah kayak orang yang tinggal di kampung gitu ya, yang mungkin mereka ya biasa hidupnya tuh nggak kayak orang kota yang kerja kantoran segala macam. Mereka mata pencariannya dengan berdagang yang pokoknya nggak ada kewajiban melanjutkan pendidikan tinggi deh gitu. Nah itu berarti kan kita nggak bisa langsung terus pakai kata-kata pendidikan rendah gitu karena mereka nggak mampu. Nah jadi gitu karena lulus SD langsung kawin lah bisa dibilang gitu ya kan kalau orang desa lulus SD langsung kawin berarti reproduksinya lebih cepat. Sedangkan orang kota ini kan kayak kita nih di zaman sekarang udah dituntut kayaknya minimal harus sarjana gitu kan. Lebih bagus lagi kalau S2 atau bahkan S3. Jadinya apa? Jadinya karena harus kuliah dulu, kemudian kerja dulu baru nikah. Maka di situ apa namanya? Reproduksinya baru akan terjadi ketika kita umur misalnya 25 atau bahkan lebih. Nah, sedangkan di desa atau di negara berkembang gitu ya. Nah, di usia belasan itu udah nikah dan reproduksinya udah terjadi gitu. Nah, itulah kenapa kelahirannya tinggi gitu ya di negara berkembang. Kemudian kematian tinggi. Kenapa kematiannya tinggi di negara berkembang? Angka kematian sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan. Gizi, Ya, kurang gizi. dengan gizi juga. Nah, jadi angka kematian itu berkaitan dengan kesehatan, dengan gizi, juga dengan kesejahteraan. Nah, negara berkembang karena kehidupannya itu standar hidupnya masih rendah lah gitu ya. Maka ketika mereka sakit, mereka nggak mampu berobat. Jadi kematiannya tinggi. Dan dalam kehidupan sehari-hari mereka kurang mampu mengakses makanan bergizi. Jadi nggak bisa hidup yang benar-benar sehat gitu. Nah, makanya angka kematiannya tinggi. Ini seperti yang dialami negara-negara di Afrika gitu ya, terutama Afrika Timur. Itu angka harapan hidupnya rendah, kemudian angka kematiannya tinggi. Nah, walaupun sama-sama tinggi, ketika kita bandingkan, nah di sini penting juga ya, ini untuk mengidentifikasi ciri-ciri tiap piramida penduduk. Ini terutama dilihat dari poin yang ketiga ini yang cukup penting juga, yaitu angka kelahiran
lebih besar daripada angka kematian. Nah, gitu. Jadi, walaupun mereka si angka kelahiran dengan angka kematian itu sama-sama di kategori yang level tinggi, tapi ketika dibandingin gitu ya, ini angka kelahirannya masih lebih banyak. Nah, terus dampaknya apa? Jumlahnya bertambah dari waktu ke waktu. Nah, karena dia bertambah inilah, makanya dia disebut bersifat ekspansif. Jadi expand itu kan artinya nambah atau meluas gitu ya. Intinya bertambah lah. Dan tadi ciri berikutnya ini dimiliki oleh negara berkembang. Nah, sekarang ciri piramida penduduk yang kedua. Yang kedua, ini tinggal kita copy aja, kita edit-edit. Namanya apa nih? Yang kedua, piramida penduduk stasioner. Ya. Nah, dari gambarnya, yang paling kembung atau yang paling lebar itu di bagian bawah, tengah, atau atas? Piramida penduduk yang kedua ini. Tengah. Tengah, berarti Tengah, Pak. dominan penduduk usia produktif, ya kan? Nah, dengan begitu kita bisa bilang piramida penduduk stasioner ini adalah yang paling ideal. Kenapa? Ya tadi, ciri pertamanya itu udah menunjukkan bahwa dia itu keadaan yang paling bagus. Karena suatu negara atau suatu wilayah itu akan lebih baik ketika didominasi sama usia yang produktif. Karena usia produktif kan usia yang bekerja, ya kan? Nah, coba bayangin kalau ada negara yang di situ lebih banyak bocil-bocilnya, gitu. Lebih banyak usia mudanya, maka beban ketergantungannya kan akan tinggi, gitu kan? Karena lebih banyak mungkin yang ditanggung daripada yang menanggung. Nah, keadaan yang lebih baik adalah kalau usia produktifnya itu yang dominan. Jadi lebih banyak yang menanggung daripada yang ditanggung. Kemudian, di sini kelahirannya rendah, kematiannya juga rendah. Nah, jadi kalau kita ngomongin 3 ciri piramida penduduk, itu nggak ada yang angka kelahiran dengan angka kematiannya bertentangan gitu ya. Maksudnya, misalnya angka kelahiran tinggi, angka kematian rendah, itu nggak ada. Nah, yang pertama tadi kelahiran tinggi, kematian tinggi, yang kedua kelahiran rendah, kematian rendah. Nanti yang ketiga juga sama, kelahiran rendah, kematian rendah juga. Nah, tapi bedanya kalau yang di sini ini sama. Oh ya, kita bahas dulu kenapa di sini kelahirannya rendah, kematiannya rendah. Nah, keadaan yang kayak gini ini dimiliki kebanyakan oleh negara-negara maju. Negara-negara yang keadaannya udah sejahtera lah gitu ya. Kenapa kelahirannya rendah? Nah, di sini justru apa namanya? Kayak yang tadi, misalnya kita bayangin orang kota yang punya tuntutan harus melanjutkan pendidikan tinggi dulu, harus kerja dulu, baru boleh nikah. Nah, itu berarti kan masuk ke kategori apa ya istilahnya faktor antinatalitas, faktor yang menghambat kelahiran. Gitu. Makanya kelahirannya rendah. Ditambah lagi, karena ini kan tadi di negara maju ya kebanyakan. Nah, orang-orang di negara maju itu banyak yang punya pemikiran apa ya, mereka nggak menginginkan anak gitu. Di pandangan mereka punya anak itu justru malah menyusahkan. Nah, sebaliknya kalau negara berkembang kayak Indonesia misalnya, kan kita ini punya apa? Punya pandangan banyak anak banyak rezeki, ya kan? Yang mana itu pandangan yang benar kalau menurut perspektif saya pribadi. Kenapa? Ya karena memang walaupun kalau secara keilmuan gitu ya geografi, pandangan banyak anak banyak rezeki itu dipandang sesuatu yang nggak benar gitu atau yang keliru. Padahal sebetulnya itu pandangan yang benar dan bisa dijelasin secara sederhana gini. Nah ini kita ngebahas dulu ya Pak. Kenapa kok saya bilang pandangan banyak anak banyak rezeki itu benar? Ini jangan-jangan Kak Guntur menyesatkan nih.
Saya jelasin dulu. Karena gini, bayangin misalnya ada pasangan orang tua nih, ayah ibu punya 10 anak, katakanlah gitu ya, subur banget. Nah, ketika anak-anaknya masih kecil, memang akan keadaannya itu 2 nanggung 10, iya nggak? 2 nanggung 10 itu kan luar biasa mungkin berat gitu ya kalau kita pikir secara matematika. Nah, tapi apakah itu berlangsung selamanya? Kan enggak. Cuma sampai anak-anaknya masuk ke usia produktif, ya kan? Nah, bahkan tadi kita udah sebut usia produktif itu mulai dari belasan tahun, mulai dari 15, walaupun kenyataannya usia segitu masih sekolah ya kan, lulus SMA aja kan sekitar umur 18. Tapi intinya itu kan nggak berlangsung selamanya. Ketika anak-anaknya udah produktif, itu kan akan berbalik. Yang tadinya 2 nanggung 10, berbalik jadi 10 nanggung 2, ya nggak? Kan anak-anaknya akan menanggung orang tuanya kalau anak-anaknya benar ya, yang mana ya jarang lah ada anak yang durhaka banget gitu, nggak mau nanggung orang tua gitu ya. Nah, jadi akan berbalik 10 nanggung 2. 10 nanggung 2 kan enak banget ya kan? Dan ini secara angka ketergantungan itu sangat baik gitu, 10 nanggung 2. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan pandangan banyak anak banyak rezeki itu benar dan bisa dijelaskan secara sederhana dengan logika yang tadi. Oke, kita lanjut ya. Tadi kelahirannya rendah, ini negara maju. Kemudian kenapa kematiannya rendah? Nah, kita tinggal sebutin apa namanya? Penjelasan yang berbanding terbalik dengan yang kenapa tadi di sini kematiannya tinggi, kan gitu. Nah, di sini kematiannya rendah karena teknologi kesehatan udah lebih bagus. Jadi berbagai macam penyakit itu udah bisa diatasi. Dan orang-orangnya mampu untuk berobat ketika mereka sakit. Nah, kemudian juga kehidupannya lebih baik, kesehatannya lebih tinggi, gizinya lebih bagus gitu. Makanya angka kematiannya rendah. Nah, tapi ketika dibandingkan di sini memang stabil. Nah, angka kelahiran dengan angka kematian relatif seimbang. Maka jumlahnya gimana dari waktu ke waktu? Jumlahnya seimbang. Tetap, ya kan? Nah, stabil dari waktu ke waktu. Makanya disebutnya stasioner karena dia statis gitu. Jumlahnya tetap dari waktu ke waktu dan ini umumnya dimiliki oleh negara maju. Nah, kita agak percepat, ternyata waktunya tinggal 2 menit aja nih. Kayaknya nggak berasa banget ya, ini baru berapa nomor kita bahas. Kemudian piramida penduduk tua. Disebut juga konstruktif. Langsung aja, ciri yang pertama, ini semua cirinya berkebalikan ya dari yang piramida yang pertama. Berarti dominan penduduk usia tua. Kelahiran rendah, kematian rendah. Nah, ini sama alasannya dengan yang ini. Kenapa? Karena piramida penduduk piramida penduduk tua itu juga dimiliki oleh negara maju. Loh kok gitu Kak? Kok tadi ini negara berkembang, ini negara maju, ini negara maju juga? Ya karena memang kategorinya cuma ada 2 kan, negara maju sama negara berkembang. Sedangkan piramida penduduk itu ada 3. Nah, jadi piramida negara maju itu ada yang stasioner, ada yang konstruktif atau tua. Nah, bedanya di sini. Angka kelahiran dengan angka kematian ketika dibandingkan itu kayak gini. Nah, angka kelahirannya lebih rendah. Jadi bukan berarti di sini angka kematiannya tinggi ya. Memang kita katakan lebih tinggi, tapi bukan dia berada di level yang tinggi. Angka kematiannya biasa-biasa aja, bahkan cenderung rendah. Tapi angka kelahirannya jauh lebih rendah. Dengan alasan yang tadi, negara maju itu tidak menginginkan punya anak orang-orangnya. Itu kan mereka workaholic, mereka lebih senang bekerja daripada ngurus anak, dan seterusnya dan seterusnya. Maka jumlahnya gimana? Berkurang dari waktu ke waktu. Nah, ini sifat yang kayak gini yang disebut dengan konstruktif. Walaupun jujur saya sendiri juga nggak paham kenapa pakai term konstruktif. Padahal secara bahasa konstruktif itu artinya kan membangun, ya kan? Tapi di sini jumlahnya berkurang kok disebut konstruktif. Saya sendiri nggak ngerti dari dulu ya. Tapi ya udahlah, itu kan istilah yang nggak usah terlalu kita pusingkan. Kita mah ngikutin aja sama kurikulum yang udah dibuat. Nah, ini penjelasan tentang piramida penduduk. Ada yang